Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semua di pagi hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak ustazah, untuk pelajaran PAI di kelas 4, pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang mari belajar surah Al-Falaq. Oke, perlu diketahui tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Yang pertama, anak-anak ustazah diharapkan mampu membaca dan menghafal Quran surah Al-Falaq dengan tartil dan lancar. Yang kedua, anak-anak ustazah mampu menulis kalimat-kalimat dalam Quran surah Al-Falaq dengan benar. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ustazah, sebelum membaca Al-Quran, ada beberapa adab yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita harus dalam keadaan suci atau berwudu terlebih dahulu, kemudian berdoa memohon kepada Allah supaya kita diberikan kemudahan di dalam memahami Al-Quran. Selanjutnya dimulai dengan ta'awuz, kemudian membaca Al-Quran dengan pelan dan tartil serta khusyuk, dan berusaha semaksimal mungkin untuk membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Nah, sekarang silahkan anak-anak ustazah membuka buku PAI-nya halaman 3 karena kita akan sama-sama membaca surah Al-Falaq. Sekarang ustazah akan baca terlebih dahulu ya. Disimak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang anak-anak boleh mencoba untuk melancarkan bacaan surah Al-Falaq. Selanjutnya, untuk bisa membaca Quran surah Al-Falaq dengan tartil, pada kesempatan ini kita akan belajar hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin terbagi menjadi 4. Yang pertama ada izhar halki, yang kedua idgham, yang ketiga ikhfa, yang keempat iqlab. Kita mulai dari yang pertama, izhar halki. Hurufnya ada 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Izhar artinya jelas, halki artinya kerongkongan. Jadi huruf yang 6 tadi itu keluarnya dari kerongkongan atau tenggorokan. Jadi apabila anak-anak ustazah dalam membaca Al-Quran menjumpai ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6 tadi, maka cara membacanya adalah jelas. Contoh, man amana. Oke, kita tidak boleh membaca man amana, tapi man amana. Oke, kita ambil contoh dalam surah Al-Falaq yang kita baca tadi pada kalimat hasidin idza hasad.
hasidin idza hasad. Di situ ada tanwin bertemu dengan hamzah. Makanya kita baca jelas karena hukumnya adalah izhar halki. Yang kedua, idgham. Idgham terbagi menjadi dua, ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, waw. Idgham artinya memasukkan atau mentasydidkan, bi gunnah artinya dengan dengung. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4, yaitu ya, nun, mim, waw, maka cara membacanya adalah dengung. Contoh, faman ya'mal. Tidak boleh kita baca faman ya'mal. Oke, suara nun sukun atau tanwin kita masukkan atau kita tasydidkan ke dalam huruf idgham bi gunnah di depannya. Makanya kita baca faman ya'mal. Selanjutnya idgham bila gunnah. Bila gunnah artinya tidak mendengung. Hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam atau ro, maka cara bacanya tidak dengung. Contoh, khairul laka. Selanjutnya, ikhfa hakiki. Ikhfa artinya samar-samar. Hakiki artinya sungguh-sungguh. Hurufnya ada 15, terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada namanya ikhfa aqrab. Hurufnya ada 3, yaitu ta, dal, dan to. Oke, disebut aqrab karena penyebutan huruf nun dengan ta, dal, dan to itu posisinya berdekatan. Contoh, min tilqai. Oke, ketika kita membaca min itu persiapan untuk menyebut huruf ta. Min tilqai. Yang kedua, ikhfa ab'ad. Hurufnya qaf dan kaf. Disebut ab'ad karena penyebutan huruf nun dengan qaf dan kaf itu posisinya berjauhan atau letaknya berjauhan. Oke. Contohnya qaulan karima. Kemudian yang ketiga, ikhfa awsat. Nah, ikhfa awsat ini hurufnya ada 10, yaitu sa, jim, zai, sin, shin, sod, dhad, dha, dal, fa. Oke. Contohnya an salatihim. Pada kesimpulannya, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa hakiki yang 15, maka cara membacanya adalah samar-samar. Kita ambil contoh satu dalam surah Al-Falaq pada kalimat min syarri ma khalaq. Min syarri. Tidak boleh kita baca min syarri, tapi min syarri ma khalaq. Oke, yang terakhir ada iqlab. Iqlab artinya membalik atau menukar. Nah, apa yang kita balik atau kita tukar? Yang ditukar adalah suara nun sukun atau tanwin ditukar menjadi suara mim. Contoh, sami'an basira. Tidak boleh kita baca sami'an basira. Oke, suara nun sukun atau tanwinnya ditukar menjadi suara mim. Makanya kita baca sami'an basira.
Ya, demikianlah penjelasan tentang hukum nun sukun dan tanwin. Gimana? Paham kan? Insya Allah ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tanya ke Ustazah via WA ya nak. Sekarang kegiatan kita adalah belajar menulis surah Al-Falaq. Perlu anak-anak Ustazah ketahui, salah satu manfaat menulis Al-Quran adalah melatih keseimbangan fungsi otak kanan dan otak kiri. Pada saat seseorang menulis, maka secara tidak langsung ia pun diharuskan membaca. Jadi dalam satu waktu ada dua kegiatan sekaligus, yaitu kegiatan menulis sekaligus membaca. Oke. Nah, silahkan diperhatikan kata demi kata dari surah Al-Falaq, kemudian dicoba untuk ditulis kembali ya. Oke, untuk tugas Ananda hari ini adalah merekam suara hafalan Quran surah Al-Falaq dalam bentuk MP3, bukan video, dengan terlebih dulu menyebut nama dan kelas, dan terakhir dikumpul pada hari ini jam 8 malam. Oke, itu saja yang bisa Ustazah sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.